Tuhan diberikan kepada orang yang bodoh untuk mempermalukan orang yang. Bahkan Tuhan jelas dia dekat dengan orang yang bodoh, dia dekat dengan orang yang hatinya hancur, dia dekat orang yang berkata, Tuhan aku tidak mampu, Tuhan aku nggak bisa. Tuhan dekat sama dia. Tapi kalau dia bilang, aku bisa Tuhan, karena aku punya channel, aku punya link, aku punya jalur, Tuhan nggak dekat dengan orang jalur. Sekarang, sebelum masuk di tahun 2024, bagaimana hubungan Anda semua? Mencari wajah Tuhan. Apakah pada saat saudara punya masalah, akhirnya saudara tidak mencari Tuhan? Saya mau katakan, kita semua punya masalah, punya problema, punya pergumulan, tetapi kita tetap mendekat kepada Tuhan atau tidak kelihatan, saudara. Nah, kemarin sebelum saya beberapa kali ketemu dengan seseorang, ya Pak, kalau Natal itu datangnya orangnya banyak. Oh iya sih. Dan apa? Ada pesta, ada makan-makan. Setelah itu kan sepi lagi Pak. Saya ngomong gitu, orang itu begitu benar. Gak apa-apa, itu manusiawi. Terus ada lagi yang cerita Pak, orang itu ke gereja pada saat susah saja Pak. Pada sesenang dia ke mall atau ke tempat yang sangat memanjakan jasmani dia. Nah, oleh karena itu mereka tidak mencari Tuhan. Tapi ada satu saat di mana saudara tidak bisa menemukan jalan keluar. Seperti apa yang saya alami beberapa minggu ini tentang program gereja, tentang pembangunan gereja, tentang bagaimana gereja ini harus bertumbuh dan berkembang. Itu mungkin pengurus, penatua juga mikirin, saya tahu itu. Tapi terlebih saya pemimpinnya, saya mikirin lebih. Kalau mungkin pengurus dan seluruh jemaat mikirin cuma 60%, mungkin aku 200% mikirin bagaimana itu saudaraku. Sehingga sepertinya kok jalannya buntu ya Tuhan ya. Saya tidak menemukan sesuatu yang indah. Ya. Tetapi setelah saya menyembah, saya berdoa, kebetulan saya pemuji penyembah, saya pemain penyanyi. Di situ hadirat Allah saya rasakan. Langsung saya menemukan bagaimana Tuhan itu dahsyat dan luar biasa buat saya. Amin. Dan begitu saya menyanyi menyembah, ternyata Tuhan itu baik. Amin. Saudaraku, ada satu pujian, ya. Dan kita yang sangat menginspirasi saya pada saat saya mengalami masa-masa yang gak enak, ya. Bukan berarti pendeta gak punya masalah, saudara. Tapi pendeta punya masalah. Dalam kesusahan yang ku harap hanya Kau Tuhan. Saat badai hidup melanda, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, tiada yang mampu menolong. Saat air mata bercurah, masih ada Tuhan bagiku. Percaya nggak saudara? Ya. Yakin gak? Saudara pernah nyanyi lagu ini? Ayo angkat tangannya gak pernah nyanyi lagu ini. Yang gak pernah nyanyi. Yang pernah nyanyi angkat tangan. Saudara dapat pesan apa dari lagu ini? Saya mantan penyanyi saudara. Kalau nyanyi saya harus tahu pesannya, sehingga feel-nya dapat. Pesan lagu itu dapat. Pada saat
berkata begini, syair tadi yang kedua, kita saat semua jalan tertutup, tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagiku. Saat saya nyanyi bersama Windu, air mata saya turun, saya nangis. Benar tuh, tidak satu pun orang mampu tolong saya. Bahkan orang yang saya repot tolong tidak ada, mengalir, hilang. Alkitab pun juga berkata, kalau emang dia tolong kamu pasti datang, tapi kalau dia nggak tolong kamu pasti keluar. Ada ayatnya, saudara. Ya, ada ayatnya. Dan saya menunggu itu. Yang bisa tolong kita Tuhan melalui manusia. Dia tidak harus orang Kristen. Tadi kita pun bisa dipakai Tuhan untuk tolong kita. Amin. Oke, mari kita sama-sama dari depan. Iya, terus. Iya, benar. Saat ada hidup melanda, masih ada Tuhan bagiku. Saat semua jalan tertutup, mari saudaraku renungkan pesan dari pujian ini. Tiada yang sanggup menolong. Saat air mata tercurah, masih ada Tuhan bagi. Dan dengan iman kita katakan, menolong Tuhan ialah. Yes, pujian ini mengakukan saudara, penghibur itu hanya Engkau Bapa, selalu menyertai hidupku. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari jemaat lebih nyaring lagi pujian dari depan. Jadikan pujian ini pengakuan. Katakan, saat ku dalam kesesatan. Benar, benar. Mari jadikan ini pengharapanmu, jemaat. Saat semua jalan tertutup,
saya, semua jalan sudah tertutup. Yes. Saya nggak bisa hadir. Ini adalah hari spesial saya, ulang tahun pernikahan ke-18. Anak-anak saya semalam udah video call, Pak datang, kami mau Natal, kami mau tampil. Saya mau datang. Tapi firman Tuhan katakan, ini yang saya dapatkan. Saya putuskan saya melayani di gereja. Saya di sana ketua majelis juga. Saya katakan saya tinggikan Tuhan, saya tinggikan Tuhan, saya tinggikan Tuhan. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Sewaktu dia hadir, dia hidup, dia nyata di dalam hidup kita. Percayalah, damai sejahtera. Apa yang saya dapatkan sebelum saya tutup dengan doa kita? Firman Tuhan katakan, mengapa kau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, Yes. penolongku dan Allahku. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang dibagikan Bapak Gembala meneguhkan kita karena dia lahir, dia hadir di tengah-tengah kita. Tahun 2024 kita tidak tahu apa yang terjadi. Seperti kami, saya baik-baik saja, tiba-tiba yang terjadi 5 hari berturut-turut kami diserang, sampai ada saatnya saya cuma pulang berdoa, bahkan sampai hari ini saya berpuasa, bukan untuk diri saya, tetapi saya berdoa buat perusahaan kita, buat jemaat kita, bahkan buat keluarga kita. Amin. Percaya dia bekerja. Kita kepala kita. Iblis tidak suka sewaktu kita bersaksi. Puji Tuhan, salah satu yang mengalahkan iblis, kesaksian. Saya tidak tahu kenapa saya harus mengalami. Padahal kita sudah ngomong, Pak nanti Bapak penutupin ya. Ya, saya penutup. Tetapi saya tidak tahu kenapa saya harus mengalami. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Engkau hidup. Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah. Bahkan saat ini perayaan Natal kami pada malam hari ini, Engkau hidup. Engkau hidup di dalam setiap pribadi. Engkau hidup di tengah-tengah keluarga kami. Engkau hidup di dalam jemaat gereja kami. Engkau hidup di tengah-tengah di mana kami berada. Kami bekerja, keluarga besar kami. Engkau hidup. Kita angkat tangan kita katakan, Yesus, Engkau hidup di dalam hidup kami. Karena kami adalah milik kepunyaan-Mu. Karena kami adalah umat gembala-Mu. Kami percaya kemuliaan Allah bukan untuk kami nikmati sendiri, tetapi kemuliaan Allah kami akan nyatakan dimanapun kami berada. Sewaktu kami tinggal di rumah kami, kemuliaan Allah dinyatakan. Sewaktu kami bekerja, kemuliaan Allah dinyatakan. Sewaktu kami kemanapun kami melangkah, kemuliaan Allah dinyatakan. Dan kami harus pastikan Engkau hadir. Engkau hadir di dalam hidup kami. Damai sejahtera-Mu. Walaupun sepertinya tidak ada kekuatan yang membuat kami untuk bangkit berdiri, walaupun sepertinya tidak ada penolong kami untuk kami bisa maju, untuk kami bisa melihat sesuatu yang terbaik, tetapi benar, Engkau lahir, Engkau mati, Engkau menyerahkan hidup-Mu karena kami berharga. Terima kasih buat firman Allah malam hari ini. Kuatkan, teguhkan setiap umat-Mu yang hadir ya Tuhan. Materaikan itu. Allah Roh Kudus berkarya. Allah Roh Kudus tolong kami di dalam setiap masalah yang saat ini kami hadapi. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kami. Tuhan
katakan, siapa yang sakit katakan dengan iman, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Itu terjadi saat ini Tuhan. Setiap masalah yang saat ini sepertinya tidak ada jalan keluarnya buntu, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus kami berkemenangan. Kami berkemenangan karena semuanya sudah selesai di kayu salib. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Gembala kami. Kami percaya kuasa kasih-Mu mengurapinya, memberkatinya, menuntun dia naik lebih dan lebih lagi, karena Engkau beserta dengannya. Engkau hidup, Engkau ada, Engkau tinggal, bahkan selalu menyertainya. Diberkati juga dengan Ibu Gembala. Kami percaya mereka suami istri, Bapak dan Ibu Gembala menjadi berkat, bukan cuma untuk gereja ini, tetapi kemanapun mereka melangkah, mereka akan menjadi berkat, menjadi garam dan terang dimanapun Engkau tempatkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala kemuliaan, hormat, kuasa dan keagungan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.